Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hendra, SPD MPDT, dosen tetap program studi D4 Teknik Elektroindustri, Departemen Teknik Elektro, Universitas Negeri Padang, dengan NIDN 1018089001. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktek Elektronika Analog dan Digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi D4 Teknik Elektroindustri yang termasuk mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah ini bertujuan menyiapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan tentang mengidentifikasi perbedaan komponen elektronika analog dan digital, menganalisis karakteristik komponen bahan semikonduktor, aplikasi komponen elektronika, menganalisis gerbang logika, menganalisis rangkaian aritmatika, dan menganalisis rangkaian sekuensial. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS praktek. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada prodi D4 Teknik Elektroindustri yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari segi pengetahuan, yang pertama menguasai konsep teoritis sains rekayasa atau engineering science, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principles, dan yang diperlukan untuk analisis dan perancangan, pembuatan, pengoperasian, dan perawatan sistem ketenagalistrikan dan otomasi industri. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang ketenagalistrikan dan otomasi industri. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang konsep manajemen proyek dan industri. Adapun CPL keterampilan umum, yang pertama itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Adapun CPL keterampilan khusus, yang pertama itu mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem otomasi industri dan ketenagalistrikan industri. Yang kedua, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada sistem otomasi industri dan ketenagalistrikan industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah praktikum elektronika digital analog ini, yang pertama itu CPMK-nya mahasiswa mampu memahami perbedaan komponen elektronika analog dan digital yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis karakteristik komponen aktif seperti transistor dan dioda yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana dari komponen aktif yang dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan praktek. Yang CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian penguat dengan op-amp, yang mana op-amp digunakan sebagai penguat inverting, non-inverting, kemudian integrator dan diferensiator yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan.
CPMK kelima, mahasiswa mampu membuat rangkaian regulator satu daya yang juga dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. CPMK keenam, mahasiswa mampu membuktikan tabel kebenaran dari gerbang logika, mulai dari gerbang dasar, gerbang universal, dan gerbang kombinasi, serta penggunaan metode aljabar boolean untuk analisis gerbang logika yang dilaksanakan untuk CPMK yang ke-6 ini sebanyak 4 kali pertemuan. CPMK ke-7, mahasiswa mampu membuat rangkaian aritmatika yang terdiri dari rangkaian edar dan rangkaian subtraktor yang dilaksanakan dalam satu kali praktikum. CPMK ke-8, mahasiswa mampu membuat rangkaian sekuensial yang terdiri dari rangkaian flip-flop, rangkaian register, dan rangkaian counter yang dilaksanakan dalam 2 kali praktikum. Sebagai evaluasi proses pembelajaran, kami menggunakan bobot penilaian dari UTS, UAS, tugas, kuis, dan presentasi akhir dari proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk UTS, presentasi penilaiannya sebesar 10%, kemudian UAS itu sebesar 20%, dilanjut dengan tugas sebesar 10%, kuis juga 10%, dan yang terakhir itu penilaian proyek akhir mahasiswa sebesar 50%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara luring yang dilaksanakan di Laboratorium Dasar dan Telekomunikasi Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Selanjutnya Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas untuk materi praktikum tentang menganalisis rangkaian gerbang logika dasar yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan materi ke-8 setelah kita UTS minggu kemarin ya, yaitu tentang gerbang logika. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang gerbang dasar. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, kita absensi dulu ya. Desimalnya yang pertama Vanessa Miara, Selvi Leoni, Alfi, Muhammad Fauzi, Muhammad Iqbal, Cinta, Megi, Anggo, Fadila, Aldo Ersison, Alfi Fahrizi, Alfi. Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas apa tujuan nanti dari pertemuan kita kali ini, kemudian apa yang mungkin kita laksanakan, kita bahas sedikit dulu pengantar teorinya. Oke. Sebelum itu gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ini udah sore ya, sore menjelang maghrib lagi. Oke. Semangat semuanya? Semangat. Ada yang kurang semangat? Tidak. Kalau ada yang kurang semangat nanti minum hamiltonnya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi sesuai pada tadi, materi kuliah kita hari ini adalah praktikum gerbang logika dasar. Ya. Nanti yang perlu kita siapkan adalah sebelum praktikum pemahaman tentang bagaimana kita menggunakan peralatan praktikum. Ya, kemudian setelah itu dalam praktikum ingat nanti bahwasanya harus disetujui dulu oleh dosen sebelum silakan pengujian. Oke, baik. Fokus kita sesuai gerbang logika itu ada 3 dasarnya, ada gerbang not, and, dan or. Mungkin di teori dibahas juga. Jadi gerbang not itu prinsipnya adalah inverse atau kembali. Apabila itu 1, no, outputnya akan 0. Sedangkan n apabila salah satu inputnya ada yang 0, dia akan bernilai apa? Kalau n inputnya salah satu inputnya 0, maka dia akan bernilai 0. Jadi dia syaratnya n itu inputnya outputnya 1 adalah inputnya 1. Kemudian ada gerbang or.
Dan gerbang OR kalau inputnya 1 keduanya, maka dia akan bernilai 1. Bagaimana kalau salah satu saja bernilai 1? Keluarnya jadi 1. Prinsipnya adalah penjumlahan. Jadi tujuan kita praktikum hari ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi prinsip dasar dari gerbang logika ini. Nanti kita buktikan secara prakteknya apakah terbukti atau tidak seperti itu realisasinya antara teori dengan praktek. Nanti kita menggunakan dalam praktikum ada power supply, kemudian ada project board untuk masang IC-nya, kemudian ada multi tester atau multimeter untuk mengukur tegangan dan arusnya. Nah, kemudian ya ada nanti kabel jangkauan yang lain. Oke, kita lanjut. Think about it. Why called IC? Kenapa dia dipanggil IC? Yang tahu? ICUC. Tahu kepanjangan IC ini enggak apa? Kepanjangannya dulu apa IC deh? Integrated Circuit. Dari kepanjangan kita tahu bahwasanya IC itulah circuit yang terdiri dari beberapa komponen yang diintegrasikan menjadi suatu komponen, ya. Tapi nanti dalam ini ada beberapa komponen elektronika yang kita belajar komponen dasar, ya. Jadi ada resistor segala macam resistor nanti diintegrasikan dalam bentuk satu IC, ya. IC tersebut digunakan beberapa penggunaannya. Salah satunya adalah contohnya digunakan penggunaannya menjadi gerbang logika. Ya, di sini contohnya ada gerbangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia itu merupakan suatu sirkuit yang terintegrasi. Sirkuit itu syaratnya bekerja asal ada tegangan supply-nya. Nah, di sini maka dari sini punya titik untuk masukkan tegangan supply-nya. Yang pertama kaki 14 untuk cc dan kaki 7 untuk grounding-nya atau input negatifnya. Nah, ini yang akan kita bahas basic logic gerbang logika dasar. Ya, seperti kita sebutkan tadi, jenisnya ada 3, ada inverter, AND dan OR. Simbolnya sudah mungkin dari lihat juga satu pelajaran teori. Ya, simbolnya kalau mengidentifikasinya kalau yang inverter ini atau ini pasti inputnya 1, keluarnya juga 1. Kalau N dan O 2, ini 2, 1. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau secara prinsip not itu adalah kebalik. Kemudian untuk N itu adalah perkalian. Kalau untuk O dia adalah penjumlahan. Tabel kebenarannya, ya tabel kebenaran. Lihat A ini adalah input, ya. Nomor 2 dari sini input. Y adalah output. Untuk gerbang logika biasanya untuk outputnya dilambangkan dengan Y, ya. Dan A ini misalnya inputnya tadi 0, Y nya jadi 1. Kemudian A nya 1, inputnya menjadi 0. Dan di sini ini adalah gambar signal dari gerbang NOT. Ini yang input, ini yang output. Lihat di sini ini dia 0 kan? Maka jadi 1 untuk outputnya. Saat ini naik ini jadi 1 input, outputnya jadi. Nah, itu untuk gerbang NOT. Kita lanjut untuk gerbang N. Ya, lihat gerbang N itu prinsipnya apabila salah satu, ya, inputnya bernilai 0, maka dia pasti akan 0. Kalau semuanya inputnya bernilai 1, berarti akan jadi 1. Itu kuncinya. Ya, di sini ada 2 input A, B. Ya, ini 0, ya, 0. Y-nya juga akan jadi 0. Kemudian ini ada 1, ini 0, ya. Maka dia akan jadi 0. Ya, saat ini jadi 0, 1. Ini jadi 1, dia tetap 0. Kalau ini 1, ini 1, baru dia jadi 1. Lalu dia akan, kalau kita nanti di sini kita pasang
sebuah LED sebagai tanda dia bekerja tidaknya, LED-nya baru akan hidup. Begitu juga dengan gerbang OR. Ya, gerbang OR ini apabila salah satu inputnya bernilai 1, maka dia pasti outputnya nilai 1. Terlihat ini 1, ini juga 1. Dan itu untuk logika yang kemudiannya. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk gerbang logika dasar prinsipnya? Tidak ada? Oke. Ini video simulasinya kalau kita simulasikan yang cerita. Kita itu masih kedua inputnya masih 0. Kasih salah satu reaksinya kan yang kedua input 1 harus mengalir. Nah, gerbang keduanya tetap nilai 0. Nah, ini yang tabel yang ke310 nanti tetap 0. Dia saking 1 dia menjadi ini 1. Nah, mungkin itu untuk gerbang not dan gerbang n-nya, gerbang OR nanti bisa kalian bikinkan simulasinya di ATWS nanti sesuai tambahan di laporan. Jadi kita lanjut konstruksi IC gerbang not ya. Ya, setiap komponen, kalau komponen mau dia komponen elektronika ya, apakah itu yang analog dan digital, dia sebenarnya ada bentuknya, walaupun dia digital namanya dia tetap ada bentuknya. Bedanya dia terintegrasi kalau komponen digital. Kalau analog dia satu komponen satu fungsi. Kalau ini dia bisa berbagai macam karena ada berbagai panggilannya. Nah, secara bentuk ya ini gerbang untuk IC-nya, ini konstruksinya ya. Kalau kodenya yang harus diingat bahwasanya untuk gerbang not itu setiap gerbang IC untuk gerbang logika itu dia punya kode masing-masing. Salah mengambil kode, salah fungsi dari gerbang logika nanti. Jadi untuk gerbang not itu kodenya adalah IC 7404. Apakah itu AM series nanti segala macam namanya boleh, AM boleh. Jelas kodenya ini. Nah, kemudian ingat lagi di sini adalah PCC dan broadnya, jangan sampai terbalik. Kalau tidak terbalik pemasangannya IC ini bisa panas dan hubung singkat, karena kita jadi hubung singkat dia bisa terbakar ya. Karena IC ini dia hanya tegang kerjanya kalau untuk TTL tipenya itu dia hanya sampai 3 volt. Kalau dia CMOS dia bisa, nah ini TTL 5 volt DC, kalau CMOS itu 3 sampai 15 volt DC. Kemudian bentuk IC ini bentuknya kita nggak tahu nih kan bagaimana kaki yang nomor ini, nomor mulai dari 1 sampai 14 nya di sini kita nggak tahu. Nah, cara identifikasinya mulai dari titik sebelah kanan sini. 2, 3, 4, 5, 7, 1 sampai 7, nanti di sini 14 sampai, nah ini 8 sampai 14. 1, 7, 8, 14. Nah, biasanya ada, kalau tidak ada di sini tandanya sedikit, jadi bisa kita tambah sedikit. Kita tahu bulatannya, untuk sebagai tandanya. Kalau di sini, nah ini sebelah kanannya sini. Kalau dia sebelah kanan sini, maka di sini menjadi 1, ini jadi 7, ini jadi 8, ini jadi 14. Jadi 14. Oke. Itu bentuk dan konstruksi dari IC gerbang logika. Nah, dari bentuknya ini tipenya IC ini ada 2 ya, ada tadi TTL dan CMOS. Selain yang 2 ini, apalagi perbedaannya? Yang tahu? Dia ada ini macam perbedaannya nih antara IC TTL dan IC CMOS. Yang tahu? Udah ada pernah pegang IC-nya sebelumnya? Hah? Udah. Salah satunya dia harganya, dari segi harga ekonomis lebih murah dari CMOS. Maaf, lebih murah TTL daripada CMOS ini. Kenapa lebih murah TTL? Karena dia spesifikasinya di bawah. Kemudian dari harusnya ini lebih besar arus penggunaannya. Ini kalau masalah maka ini bisa 10 mikrowatt. Kalau ini bisa 10 nano
watt. Ini bisa lebih malah. Kalau ini bisa kurang dari 9 watt daya konsumsinya. Nah, itu untuk IC penerbang not. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Udah dari konstruksi, simbolnya, kemudian perbedaan antara jenis IC-nya. Ada? Nah, untuk praktek nanti kita menggunakan IC yang L. Ya. Oke, ini untuk gerbang N. Ya. Kalau gerbang tadi dalam satu IC ada 6 gerbangnya. Kalau gerbang N dia ada 4. Ya. Jangan sampai terbalik-balik nanti merangkainya. Jangan sampai yang untuk inputnya terpasang kaki 2 dan kaki 3. Outputnya terpasang kaki 1. Ya. Seperti itu. N ini yang OR. Yang OR juga 4 buah gerbang di dalamnya. Kodenya 7432. Ya. Membedakannya hanya bentuk IC itu, yang pertama kodenya, kemudian posisi gerbang di dalamnya antara IC itu. Ya. Kalau untuk inputnya yang ground, atau yang VCC, itu dia tetap di kaki 7 dan 14. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti karena kita akan praktek. Dan kita akan menganalisis rangkaian gerbang logika, membuktikan teorinya sesuai dengan prakteknya. Kita lihat nanti dari pengamatan langsung, simulasi, dan juga ada nanti simulasi dengan Proteus. Pengamatan langsungnya kita bisa ukur dengan voltmeter atau kita bisa gunakan nanti oscilloscope untuk melihat bentuk gambar sinyalnya. Nah, ada beberapa komponen yang digunakan, ada sumber tegangan, ada project board. Nah, komponennya otomatis karena kita hanya menggunakan ada IC, kemudian ada LED. Kemudian biar kerja atau tidaknya. Nah, ingat setiap kita praktikum, nah, kita merangkai dulu ya. Nanti sebelum merangkai sebenarnya isi dulu permintaan alat. Banyak lagi permintaan alatnya nggak lupa. Setelah diisi, disetujui oleh teknisi atau dosen, baru ambil peralatannya, kemudian baru dilakukan perangkaian, dan setelah dirangkai, ini yang perlu kali konsultasikan yang dosen dulu sebelum dimulai praktiknya. Maksudnya sebelum dimulai uji cobanya, karena untuk meminimalisir kesalahan. Dan satu lagi juga kita perlu lihat ini kondisi komponennya, cek kondisi komponennya apakah masih bagus atau tidak. Ya, cek dengan kita itu juga, cek juga dengan power supply-nya nanti yang akan digunakan. Nah, untuk power supply kita menggunakan power supply digital karena kita sudah praktek komponen kita gunakan juga power supply yang digital. Kalau sebelumnya kita gunakan power supply yang analog, ini kita digital. Dan nanti jangan sampai terbalik menggunakan kabelnya antara positif dan negatif sesuai standar ya, merah putih, biru, negatif atau merah dan hitam boleh. Nah, nanti ini mengatur power supply digital ini ada dua parameternya, ada tegangan dan arus. Arus ini ada force, event, ampere force dan ampere fine. Ya. Nah, nanti untuk mengatur arus, naikkan dulu tegangannya sedikit. Ya, misalnya 1 volt. Nah, itu untuk tegangannya ya. Ini dia keluhan, ini yang fine koma belakangnya. Hubung singkat ini keduanya baru bisa diatur arusnya. Jangan menaikkan arus ya saat ini tidak dihubung singkat karena dia tidak akan kerja. Dan jangan menghubung singkat saat tegangan ini tinggi. Kalau kosong nggak masalah, dia kan menghubung singkat kan. Kalau tinggi dia nanti hubung singkatnya bisa timbul bersingat ini, dia bisa merusak komponen dalam power supply-nya. Oke? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi perlu perhatian dalam bekerja. Ini power supply-nya bisa sampai maksimum 30 volt ya, 31 volt ya. Harusnya sampai 5 ampere kalau pakai. Nanti di setting praktikumnya kita akan menggunakan IC TDL, tegangnya hanya 5 volt.
ya. Jangan sampai lebih. Kalau lebih dia bisa bekerja, AC-nya tetap bekerja, cuman kalau dia lama dia terbakar karena dia over panas. Oke, ini project board. Nanti hubungkan salah satu, ini kasih jumper ya. Nanti kita kasih kabel penghubung di sini. Hubungkan dulu yang positif sumber dan negatif sumber ke sini, ya. Baru dipasang isinya. Pasang isinya, ingat ini boardnya, jalurnya, ya. Ada yang secara ini secara lurus apa? Horizontal, ini secara vertikal. Nah, pasang isinya, pastikan dia masuk semuanya ke dalam lubang ini ke isinya, dan pastikan dia ada rapat. Baru setelah itu dipasang rangkaiannya. Nah, setelah dipasang baru nanti dipasangkan. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk yang akan kita praktekkan? Sudah jelas? Oke. Nah, sudah jelas. Silakan lanjut praktek secara berkelompok dengan job sheet gerbang lebih ke dasar, nanti di keluarkan job sheetnya, ya. Perhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan itu tidak hanya keselamatan diri kita sendiri, tapi juga keselamatan peralatan dan bahan praktikum. Nah, ini red notice-nya. Ingatkan juga untuk praktikum sebelumnya yang masih belum mengumpul, ya, laporannya. Ini praktikum adalah syarat ikut praktek selanjutnya. Ya, ini kalau link untuk job sheet, kalau masih ada yang belum ada ngambil di Smile atau uploadnya, juga Bapak saya sertakan video praktikum mendukung pembelajaran, ya, yang juga sudah upload di Smile. Ini ada quiz, ya, sebagai review sama tadi praktikum kita nanti. Sebelum praktikum silakan di scan untuk quiznya, silakan di scan dengan handphonenya. Kita pakai quiz ini. Mengingatkan kembali bahwasanya dalam praktikum ini kita tetap melakukan penilaian, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap instrumennya seperti yang Bapak jelaskan di awal kuliah, ada disiplin, hubungan sosial, sopan santun, dan tanggung jawab. Nah, nanti selama praktikum itu akan diamati. Kemudian juga ada penilaian keterampilan. Ini bagaimana kita melaksanakan praktek sampai nanti menyelesaikan praktek dengan membuat laporan praktikum. Ini yang terakhir. Pantun penutup, Bapak titip casan ori agar mencas cepat selesai. Teknik paham tak hanya teori, praktik juga harus dikuasai. Jangan hanya teori aja yang nilai teorinya bagus, tidak praktik tangannya gini-gini merangkainya. Ya, jadi harus dikuasai praktek. Cara menguasai praktek dicoba dan dibiasakan. Kalau dicoba dan dibiasakan tidak akan pernah bisa. Dan jangan saat praktek karena berkelompok bergantung kepada temannya yang bisa praktek aja, yang sudah terbiasa praktek aja. Jadi semuanya harus mencobakan. Dan nikmatilah yang terakhir, nikmatilah kegiatan praktek sebelum datang ujian praktek. Ya, kalau udah ada ujian sendiri-sendiri lagi ya, nggak ada berkelompok. Kalau ujian sendiri, yang nanti video proyeknya ada yang berkelompok, wawancaranya tetap katanya sendiri ya. Bibirnya bergetar-getar kalau ditanya jawabnya. Ya, untuk selanjutnya itu jadi pelajaran, dan ingat bahwasanya keberhasilan praktikum yang nanti itu menjadi nilai proyek akhirnya. Karena kita selama kuliah ada 14 kali praktikum, ya. Kalau sudah praktikum nanti nilai proyek akhirnya diakumulasikan dari praktikum dan ditambah proyek akhir. Oke? Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau masih cukup, terima kasih atas perhatiannya, dan silakan dimulai prakteknya dengan mengisi form peminjaman alatnya. Setelah itu kita laksanakan sesuai prosedur yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, kalau saya cukup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi lupa Bapak ada pengantarnya. Sebelum kita mulai perkuliahan harusnya kita berdoa. Jadi langkah lebih baiknya silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya semakin berkah kegiatan praktikum kita. Baik, kalau tidak ada silakan kita lanjut praktikum.